Salam Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita kembali bertemu dalam pembahasan firman Tuhan. Hari ini khususnya dari Nehemia 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Tema kita hari ini Bapak Ibu adalah Tuhan mendengar seruan hambanya. Yang pertama sekali kita mau melihat dulu sepintas sejarah Nehemia dan orang-orang Israel yang ada di Puri Susan. Bapak Ibu, kerajaan Israel Selatan atau Yehuda itu terdiri dari suku Yehuda, Benyamin, dan suku Lewi yang terbagi ya, sebagian di kerajaan Israel Selatan atau Yehuda, sebagian lagi Israel Utara atau di Israel. Nah, kerajaan Israel Selatan ini atau Yehuda ini diangkut Nebukadnezar ke Babilonia pada tahun 586. Nah, tetapi Babilonia sendiri kemudian hari ditaklukkan oleh Koresi, Raja Persia pada tahun 539. Dan secara otomatis Bapak Ibu, orang-orang Yehuda yang ada tinggal di sekitar Puri Susan ini menjadi di bawah kekuasaan Koresi, Raja Persia. Nah, Allah membuka hati Koresi sehingga ia mengeluarkan dekret pada tahun 538 sebelum Masehi bahwa orang-orang Yehuda boleh pulang dan membangun kampung halaman mereka, terutama bait suci. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, ya, tidak semua dari antara mereka ini yang mau kembali ke kampung halaman mereka, terutama orang-orang yang sudah mapan dan terpandang di Puri Susan. Belum lagi ada dari antara mereka juga yang sudah direkrut oleh raja menjadi pelayan-pelayannya, termasuk Nehemia yang kita baca ini ya. Dia sebagai juru minum raja. Nah, orang-orang Israel yaitu tadi keturunan Yehuda dan Benyamin serta Lewi yang terbagi ya. Kalau yang 10 suku lagi itu kan Israel Utara yang sudah diangkut oleh Asyur begitu. Nah, orang Israel yang kita maksud di sini adalah keturunan Yehuda, Benyamin dan sebagian daripada suku-suku Lewi. Mereka ini pulang ke tempat asal mereka dan berkumpul dengan penduduk yang sebelumnya tidak diangkut. Ya, ada juga sebenarnya tidak diangkut pada waktu itu. Mereka itu dijadikan tukang-tukang anggur dan peladang-peladang di Yehuda ya. Nah, ada lagi penduduk-penduduk lain yaitu para pendatang dari Babel yang sengaja ditempatkan oleh Koresi untuk mendiami Samaria. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini Hanani yaitu saudara Nehemia datang ke Puri Susan bersama dengan beberapa orang dari Yehuda, sedang memberitahukan bahwa ada kesulitan-kesulitan yang mereka alami di Yehuda, terutama tembok Yerusalem yang telah dibongkar dan pintu-pintu gerbang yang dibakar. Siapa yang melakukannya Bapak Ibu? Ya, yang melakukannya adalah penduduk Samaria yang tidak menginginkan Yerusalem dibangun kembali. Karena ini kalau dibangun Yerusalem ini bisa menjadi ancaman juga bagi penduduk Samaria. Sekali lagi, penduduk Samaria ini notabene adalah campuran orang Israel dan orang-orang Babel yang dibuang oleh Raja Koresi supaya tinggal dan bersama-sama dengan penduduk setempat di Samaria. Lalu kita masuk ke figur dan karakter Nehemia. Bapak Ibu, Nehemia ini sudah pasti orang yang cakap dan terpercaya sehingga ia dipakai oleh raja menjadi juru minum. Dia menyajikan minuman sekaligus
memastikan bahwa minuman itu aman dari segala marbahaya. Atas loyalitas dan kompetensinya, ia juga akan dipakai nanti menjadi bupati ya, atau gubernur dalam ruang lingkup wilayah yang kecil, yaitu di Yehuda. Sebagai keturunan Israel, kita melihat bahwa Nehemia ini punya empati yang cukup dalam dan semangat nasionalisme yang kuat terhadap Judaisme itu. Ia merasakan betapa teman-teman sebangsanya menderita karena orang-orang Samaria. Ia juga merasakan pilu bahwa pembangunan Bait Allah sebagai ikon besar, simbol kebersamaan, simbol penyertaan Tuhan sedang terganggu oleh pihak-pihak yang kita sebutkan tadi, sehingga belum bisa dilanjutkan. Tembok-tembok kota dan gerbang-gerbang kota dibakar, dan mereka juga ditakut-takuti sehingga tidak dapat melanjutkan pembangunan yang dimaksud. Mendengar ini Bapak Ibu, Nehemia sedang sampai menangis dan berkabung beberapa hari. Inilah figur dan karakter Nehemia. Nah, ini juga merupakan pelajaran yang besar bagi kita sebagai orang-orang percaya. Apakah Bapak Ibu kita masih punya sikap empati terhadap teman-teman kita yang kesusahan? Nah, ini dipertanyakan kepada kita. Atau jangan-jangan malah kita ini punya kebiasaan SMS ya, SMS, senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Nah, apakah kita juga punya jiwa nasionalisme seperti Nehemia ini, manakala bangsa kita sedang berada dalam berbagai-bagai masalah? Atau contoh-contoh lain lagi, apakah kita juga berempati ya, berempati terhadap saudara-saudara kita orang percaya di Nigeria yang karena genosida itu, yang banyak meninggal dunia. Nah, yang berikutnya yang penting kita lihat di sini Bapak Ibu adalah pengenalan Nehemia akan Tuhan dan doanya. Nah, Nehemia mengenal Tuhan yang Maha Kasih, pengampun dan pemulih keadaan. Firman Tuhan telah tertanam dalam jiwanya sehingga ia paham betul. Ya, dia sangat paham betul bahwa Allah dalam janjinya memang akan menghukum, ya. Memang akan menghukum orang yang berdosa, tetapi juga akan mengampuni serta memulihkan apabila mereka bertobat dalam kehidupannya. Sehingga sekalipun mereka telah terpencar ke sana kemari, Allah akan mengumpulkan kembali. Jadi janji Tuhan ini, firman Tuhan ini dia ingat, ini tertanam dalam hatinya. Ini tertulis dalam Imamat 26 ayat 33 dan Ulangan 30 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu, sedahsyat itulah kebesaran dan kuasa Allah, dan sebesar itulah cinta kasih dan pengampunan yang disediakan bagi umatnya. Nah, jadi Nehemia ini paham betul dengan ini. Dan dia juga memiliki kesadaran bahwa doa adalah sarana meminta kepada Tuhan. Ya. Dan itu yang dia lakukan sebelum ia bertemu atau menghadap Raja Artasasta. Ya. Ia paham betul bahwa ibadah dan doa merupakan sarana menyampaikan syukur serta berbagai-bagai permohonan kepada Allah. Dan sama seperti yang telah dilakukan oleh para leluhur-leluhurnya. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah Tuhan mendengarkan seruan hambanya. Nah, ini yang kita menjadi tema kita pada hari ini. Tuhan mendengarkan seruan hambanya. Jawaban dari doa-doa Nehemia itu memang akan nampak justru pada pasal 2 dan pasal-pasal berikutnya. Akan tetapi ini menandakan Bapak Ibu bahwa doa yang diucapkan oleh Nehemia ini
telah didengar oleh Tuhan pada saat doa itu dikumandangkan. Seruan-seruan Nabi Nehemia telah sampai kepada Tuhan karena disampaikan dengan kesungguhan dan sekaligus keyakinan. Isi doa Nehemia ini menunjukkan bahwa doa yang dia sampaikan ini tidak sekedar permintaan, tidak sekedar permohonan, tetapi sesungguhnya di dalam pergumulan batin Nehemia telah meyakini, atau setidak-tidaknya dia sedang berusaha meyakini bahwa doanya itu akan dikabulkan. Itu terlihat dari penggalan kalimat-kalimat ayat 8 sampai ayat 9 itu. Ketika dia katakan, tetapi bila kamu umat Israel berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintahku dan seterusnya, maka akan kukumpulkan mereka dan kubawa ke tempat yang telah kupilih. Nah, jadi tidak disangsikan lagi Bapak Ibu yang terkasih bahwa Nehemia ini berdoa dengan keyakinan begitu, dengan iman. Dan itu yang dicatat oleh Yakobus 5 ayat 16 sampai ayat 6, Yakobus 5 ayat 16b, bahwa doa yang lahir dari iman bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pada momen berikutnya Bapak Ibu, ketika Nehemia mendapat giliran menyediakan minuman raja, ia tampak murung. Nah, tapi raut wajah yang murung itu muncul natural, bukan direkayasa itu. Tapi benar-benar tampak akibat daripada kegelisahan dan pergumulannya atas keadaan Yerusalem yang dilanda masalah. Nah, oleh karena kasih karunia Tuhan, Artasasta digerakkan Allah untuk mendengarkan keluh kesah Nehemia dan mengizinkan Nehemia kembali ke Yehuda untuk membangun kembali tembok kota dan bait suci di Yerusalem. Nah, dalam hal ini ia menjabat sebagai bupati, ya, bupati yang bisa disejarkan dengan gubernur untuk wilayah kecil, yaitu Yehuda. Dengan demikian, kelak ia dapat menyelesaikan tembok Yerusalem sekaligus menata kembali kota serta kehidupan kerohanian orang Israel. Apa yang bisa kita petik Bapak Ibu yang terkasih melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, kita ditanya, apa yang kita alami sekarang? Bapak Ibu, mungkin di antara kita ada yang bergumul karena sakit, ada yang terluka hatinya, ada yang difitnah, diancam, diteror, ada pula mungkin yang dipecat dari pekerjaan, usaha bisnis yang merosot, anak-anak yang bermasalah, atau mungkin ada orang ketiga di dalam keluarga. Sebagian lagi mungkin ada yang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, ada utang piutang, ada tagihan dan cicilan. Bapak Ibu, yang pertama sekali, apapun masalah kita, berserulah kepada Tuhan melalui doa. Tuhan mendengar seruan hambanya. Amin. Nah, yang kedua, janganlah kita lupa bahwa doa adalah sarana kita meminta kepada Tuhan. Anehnya, banyak orang yang ingin bebas dari masalah tapi tidak mau berdoa. Ada itu nyanyian orang Batak, ende Batak, berkata, tangyang dodalanna asa taruliho. Tangyang dodalanna asa taruliho. Bapak Ibu, di zaman yang keras ini sulit bagi kita untuk melewati hari-hari kita bila kita hanya mengandalkan pengetahuan, kemampuan dan hikmat kita sendiri. Kita sangat amat teramat membutuhkan pertolongan dari Tuhan kita. Yang ketiga, berdoalah melampaui sekedar permintaan. Doa kita yang terbaik adalah bila di dalamnya kita ucapkan syukur
atas berkat-berkat Tuhan dan menyampaikan doa-doa permohonan kita. Tentu saja kita harus berdoa dengan keyakinan bahwa Tuhan kita yang kasih-Nya tinggi, dalam dan lebar, Dia akan menolong kita dalam permohonan kita tersebut. Tentu saja sesuai dengan teknis, cara dan waktu Tuhan itu sendiri. Yang terakhir, kita semua adalah hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba Tuhan yang bertugas untuk melayani Tuhan dan mengerjakan apa yang dikehendakinya. Lebih-lebih lagi para pendeta dan sintua yang punya panggilan umum sebagai hamba Tuhan. Maka penting bagi kita untuk meneladani empati Nehemia terhadap sekeliling kita. Saya mengajak kita Bapak Ibu bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, ya. Karena itu perhatikanlah sekelilingmu, anak-anakmu, sanak famili, teman sepersekutuan, anggota organisasi, negara kita, saudara-saudara kita yang menderita. Saya mengajak, bawalah mereka dalam doa-doamu. Itulah firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Amin. Salam.